mohon maaf, setiap pengumpulan uang dan barang kan selalu ada sasarannya kan gitu. Untuk korban apa, termasuk ini kan juga sasarannya jelas untuk Mas Agus Salim gitu. Jadi sebenarnya udah peruntukannya jelas. Setelah itu sekali lagi ya dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengumpulkan aja, setelah itu harus dipertanggungjawabkan. Dan ini yang kadang kita lupa gitu untuk mempertanggungjawabkan ini. Dan pertanggungjawabannya adalah kepada publik, ya, kepada mereka yang telah memberikan donasi. Itu secara umum, tapi secara khusus harus laporan kepada Kementerian Sosial untuk tingkat antar provinsi. Kalau antar provinsi cukup di provinsi, kalau hanya wilayahnya kabupaten kota cukup di kabupaten kota. Itu ketentuannya seperti itu, Mbak. Jadi peruntukannya jelas. Dan nanti misalnya ini kan ada, misalnya ya, yang ada 1 miliar lebih. Nah, dipergunakan untuk apa harus diaudit oleh akuntan publik. Baru setelah itu hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Cukup jelas saya kira. Kasus kecil begitu dikerubuti oleh begitu banyak pengacara untuk apa? Kecil lah, tapi kasus receh tapi dipeributkan oleh para pengacara untuk cari nama. Walawan, aku melihat Agus ini kan orang yang diminta dibantu, ya. Ya harusnya jangan terlalu agresif begitu dong, ya. Harusnya dia tahu diri lah. Orang dibantu itu harusnya merendah. Itu maksud saya, harusnya dia lebih persuasif. Jangan nantangin. Ya pengacaranya pun jangan nantangin. Orang dibantu kok begitu? Itu udah salah, pendekatan dari si Agus itu udah salah kok. Teriak-teriak begitu, masih mending dia dibantu. Ya itu orang dibantu kok malah teriak-teriak. Harusnya dia, saya begini, tolong saya dibantu, terima kasih atas bantuannya. Ya, kalaupun saya pakai donasi untuk yang lain, karena memang ada kebutuhan. Selesai, jangan nantangin orang yang sudah membantu dong. Agus harusnya tahu diri itu aja. Ya, Agus dengan caranya teriak-teriak tadi itu, benar-benar siapa yang nggak menyesal kasih uang sumbangan kepada orang kayak seperti itu? Jangan terlalu diumbar-ambir lagi gitu loh. Terima kasih kepada Novi udah bantu, terima kasih kepada... Begitu dong. Terus jangan oknum pengacara semua mau cari popularitas, masuk medsos, masuk ini. Aduh, Agus sudahlah. Yang aja minta maaf, terima kasih atas bantuannya, dan semoga ridho kemana uang itu dipakai, selesai. Iya. Ini juga pengacaranya juga tiba-tiba nongol, ngapain ini? Dia mau menonjolkan aspek mobilnya 3 miliar, datang ke garasi gua ada 20 miliar malah. Udahlah para pengacara, carilah kasus-kasus gede. Jangan diperebutkan kasus-kasus receh. Malulah tiap hari di TV gitu-gituan. Saya punya mobil 3 miliar. Lu udah tahu? Udah 30 tahun saya ada di garasi, ada 20 miliar malah mobil gua. Ngapain ngomong begitu? Itu sangat tidak pantas diucapkan. Karena itu tidak pantas diucapkan. Karena mana ada orang juga yang mau disiram dengan 3 miliar, ya kan? Matanya sampai buta. Nggak ada kan? Itu mau menonjolkan seolah aku punya duit gitu loh. Orang emang udah lebih lama, Hotman lebih banyak duit dari kamu. Kemensos nggak ada urusan soal ini. Ini kan bukan dana publik. Nggak ada urusan. Sebenarnya ini kalau saya jadi Agus atau pengacaranya, uang sudah saya terima. Terima kasih. Dia akan pakai sesuai apa yang saya perlu. Ya. Udah selesai. Ya, lu mau gua kemana? Emang gua pikirin? Ya? Enggak lah. Sudah terlalu banyak di sana pengacara nebeng populer. Karena kurang ada kasus, jadi pada pengen masuk. Minimum kan dia tiap hari ada di medsos kan. Nah, sorry, saya nggak mau ikut. Dipanggil, kamu kita bantu ya dari yayasan, tapi saya kumpulkan dari donatur. Terus yang patah kaki ini udahlah, biar aja patah kaki saya mau pengen beli rumah. Sekarang saya tanya Anda, mau nggak donatur itu menyumbang? Ini ilmu logika loh ya. Enak aja, gua aja masih butuh duit tuh ya. Harusnya introspeksi diri. Saya bilang, tayangin. Lu nggak tayangin, kenapa? Kita butuh penayangan itu. Karena kalau dihilangkan Abraham Samad, kayaknya nggak nyambung. Dia harus ke situ. Dia nggak gratis itu, kita bayar. Ya wajar kalau dia bicara secara profesional. Nggak usah memihak kita, bicara yang netral aja. Saya nggak melihat apa yang disampaikan di situ dengan disampaikan hampir sama kok. Hanya bedanya di sana minta maaf. Dia berharap dengan minta maaf sama Novi, dia nggak dibully. Berarti siapa yang bikin bully? Berarti apakah ada gengnya Novi mau menyambut bully? Ya kan? Dan teman-teman ya di Indonesia ini, baru negara Indonesia ini aja yang ada pembuli orang buta. Baru negara ini.
Kalau di Hong Kong, Taiwan, Cina itu nggak ada. Orang buta itu udah kayak dewa, kayak raja. Kalau dia netral gitu, repot lah nanti. Saya yakin kalau dia main-mainin saya gugat ya. Mau cuma dendanya 500 perak atau 1000 perak, kalau itu harga podcast kamu, saya gugat segitu, Richard. Karena saya udah jelaskan, kita teman ya. Tapi kamu jangan teman dengan penjahat. Gitu. Atau kalau itu bukan penjahat, jangan dibuat terkesannya kita yang jahat. Gitu. Ya kalau memang bukan gara-gara membantu podcast kamu dan ingin kamu bicara suara kebenaran, dari awal itu dibuka, wah Abraham bilang saya kehilangan sepatu di Cirebon, ternyata balik sepatunya ini saya pakai. Jangankan sepatu keadilan pun pasti ada balik. Ternyata nggak balik, dia pergi. Takut dibully, emang kenapa? Harusnya kalau kamu punya kemampuan, punya pengalaman sebagainya, nggak usah takut, tunjukkan bahwa kamu adalah usia netral yang tidak ada pengaruh di situ. Baru kena bully dikit langsung cengeng gitu kan. Agus aja bilang Agus sedih, dibully-bully, ini kamu apa lebih sedih dari cengeng lah kira-kira gitu. Bram Silaban, saya kan sudah bilang bahwa Bram Silaban hadir di podcast kami, di acara kami profesional. Kalau di Gedung Juang dia gratis, kalau sama kita ada biaya transportnya ada gitu. Jadi jangan kita diinjak-injak orang. Sudah membayar orang transport, sudah sepakat, tiba-tiba saya enaknya ngatur, kan nggak boleh gitu dong. Ini menyangkut orang buta, kok dingin-dingin sudah menggigil kelaparan orang di situ. Tiba-tiba harus di-cut sama mereka. Itu kan nggak bagus. Tapi Pastor, itu kalau aku ada bahasaku yang menyerang Teknovi, aku minta maaf. Gak apa-apa, aku juga minta maaf. Kalau ada di bahasa itu. Benar. Serius. Nggak mungkin secara niat aku menyerang Teknovi. Karena aku tahu Teknovi punya hati untuk menolong orang. Dan hati yang sama juga ada di aku. Gitu. AB Plus itu programku. Izin Bang, abang ada produk di situ promo-promo ya, aku juga di programku. AB Plus itu programku, dan kalau orang mau lihat Abraham Silaban, tontonlah AB Plus. Dan apa yang aku tampilkan dengan rasa jurnalismeku, udah itulah aku. Aku nggak harus aku menolong beberapa orang, banyak orang dalam kasus-kasus yang aku tangani, tapi aku melihat ada kesamaan di sini Bang, kesamaan. Dan to be honest, apa keuntungan yang aku dapat kalau aku menyerang Teknovi? Nggak ada sama sekali. Tapi apa yang aku sampaikan hanya karena keadaan. Apapun itu yang terbaik. Tapi yang jelas saya di sini sebagai ketua yayasan sudah melakukan yang terbaik. Dalam arti ketika ada indikasi penyalahgunaan donasi karena ini amanah, dan sekali lagi moral ya Bang, saya mengamankan itu sebenarnya yang terbaik juga untuk Mas Agus pada saat itu, supaya uangnya itu dipakai untuk pengobatan kan dari awal. Nah terjadilah pelaporan, kisra-kisru sekarang gitu. Yang sekarang saya udah bingung kalau ditanya seperti apa gitu, karena ini udah berjalan udah 2 bulan Bang. Gitu, jadi saya udah, kalau otak nih udah overload. Saya cuma mau ini buru-buru selesai, saya bisa fokus sama anak-anak saya. Mungkin Bang Abi juga udah main ke yayasan saya yang sederhana gitu. Saya mau fokus ke ODGJ yang kita rawat, orang-orang yang butuh bantuan kita, itu aja sih Bang. Mau selesai cepet-cepet kapok Bang, karena aku percaya ini udah jalannya, sudah alurnya seperti ini. Terus ya jalannya aja. Tapi kalau dibilang kapok, nggak, namanya kebaikan pasti emang sudah ketentuannya, sudah diajarkan. Jadi buat saya lebih belajar jadi orang yang lebih baik, karena jujur pastinya ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan tidak disengaja gitu, ngebuat saya lebih baik dan lebih dewasa menyikapi suatu masalah. Itu aja. Berarti kamu mengakui kamu juga ada kesalahan dalam proses, ya? Betul. I love it. Thank you so much. Terima kasih. Aku udah sempat ngomong sih sama Mas Giri terkait ini. Pada saat kita pulang dari Kemensos, apapun yang terjadi, kalau Mas Agus masih butuh bantuan saya siap Mas. Siap kok, beneran. Saya bantu apapun. Mau dia laporin saya, nggak cabut laporan pun, tapi saya masih mau bantu dia. Pakai uang pribadi saya. Gitu.